Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi, bertatap muka, bermuajahah dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita jangan lupa bersolawat dan juga mengucapkan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita tidak lupa selaku umatnya yang terus kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya cinta kepada kita, sayang kepada kita. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani, in ahbabtum ayyuhibbukumullahu ta'ala wa rasuluh, apabila kamu menyukai, menginginkan dicintai kalian semua oleh Allah, kamu semua oleh Allah dan juga Rasulnya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah fa'addu idza tumintum. Maka sampaikanlah oleh kalian amanah. Ketika kita diberi amanah, maka oleh kita sampaikan amanah tersebut. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Ya. Cukup apa yang kita berikan, ya, sesuai dengan apa yang diamanahi kepada kita semua. Itu amanah. Ya. Karena di akhir zaman ini, ikhwani rahimakumullah, sangat sulit sekali orang yang bisa memegang amanah. Ya, apalagi sekarang di musim pemilihan tahun 2024, banyak orang-orang yang kampanyekan janji-janjinya, tapi ketika dia diberi amanah oleh Allah, oleh rakyat, dia lupa semua dengan janji-janjinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini justru ikhwanya rahimakumullah, kita saling mengingatkan, karena kita semua harus tawasau bil haqqi, saling berwasiat dalam kebenaran. Dan bentuk sayang di antara kita semua adalah saling mengingatkan. Ketika kita diberi amanah, maka kita laksanakan amanahnya. Jangan sampai kita salah gunakan amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, ikhwani rahimakumullah, wasdiqu idza haddastum. Jujur dalam berbicara, jujur. Ya, jujur dalam berbicara. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak boleh poles-poles bahasa sehingga menjadi indah, yang padahal kebohongan-kebohongan isinya. Jujur. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu berkata jujur. Ya, pedagang jujur, berkah dagangannya. Ya, pembisnis jujur, bisnisnya akan berkah. Ya,
Semua profesi apabila jujur pelakunya, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jujur itu pahit ya. Katanya meskipun jujur itu pahit, tapi sampaikan daripada kita tutup-tutupi, akhirnya terbongkar kebohongan-kebohongan kita, maka kembalinya akan kepada kita semua. Yang ketiga, ikhwanin rahimakumullah, resep agar Allah dan Rasulnya mencintai kita, menyayangi kita, yang ketiga adalah wa ahsinu jiwara man jawarakum, yaitu berbuat baiklah kamu kepada orang yang menjadi tetangga. Ya. Nah ini Rasul sangat menekankan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan disebutkan, tidaklah kamu beriman, dikatakan kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari kiamat, sampaikan kamu memuliakan tetanggamu. Kenapa? Karena banyak sekali orang sekarang itu kepada tetangga dia tidak memuliakan, bahkan bermusuhan. Yang padahal orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling mengetahui kondisi kita pahit manis ketika kita kena musibah, siapa? Tetangga kita. Ada orang rumahnya kebakaran, yang duluan nyiram siapa? Airnya. Tetangganya dulu, nggak mungkin saudaranya yang di jauh. Tetangganya dulu pasti. Tapi kadang-kadang orang ini, ya, orang-orang itu tidak mengerti, tidak paham, ya, memuliakan tetangga itu sangatlah penting. Awas tetangga. Berbuat baik kita kepada tetangga, senyum kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Jangan sampai kita benci sama tetangga, bahkan tetangga itu kita musuhi, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika kamu mau masak sayur, ya, maka perbanyaklah kuahnya, perbanyaklah airnya, ya. Agar apa? Agar bisa berbagi dengan tetanggamu. Tapi jangan kuahnya aja yang dikasih, berikut juga isinya, gitu maksudnya. Agar terlihat banyak, itu kuahnya dibanyakin. Seperti itu, ikhwan rahimakumullah. Untuk apa? Untuk memuliakan tetangga kita. Jangan sampai kita masak, tercium wanginya enak. Nah, tetangga kita gimana? Mencium, ya, wanginya hanya segitu aja, ya, perutnya kriuk-kriukan gara-gara mencium wangi makanan kita. Nah ini dosa besar, ikhwan rahimakumullah. Zalim ini kepada tetangga. Tidak boleh seperti ini, ya. Maka dari itu ikhwan rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah, laksanakan oleh kita 3 perkara tadi. Yang pertama yaitu ketika kita diberi amanah, laksanakan amanah. Yang kedua, ketika berbicara jujur, jangan pernah berbohong. Dan yang ketiga adalah kita harus berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.